Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 889. Mengaduk sarang tawon di rumah Chu Chen, tempat di mana Master Jiuk Xuan Fein dan rombongannya berada di kapal berjarak kurang dari setengah jam perjalanan dari pulau tak berpenghuni. Tak lama kemudian, ke-11 orang di kapal menyadari keberadaan pulau tak berpenghuni itu. Penatua Tian Bei masih berjemur di bawah sinar matahari, menyipitkan matanya. Aku hampir tidak pernah ke arah ini. Aku benar-benar tidak tahu bahwa ada tim petualang yang menduduki pulau tak berpenghuni ini. Meskipun ada perangkat anti pengintaian di pulau tak berpenghuni itu, mereka tidak dapat menahan deteksi spiritual 11 prajurit di alam transformasi ilahi. Semakin dekat kapal dengan pulau tak berpenghuni itu, semakin mereka menyadari betapa anehnya pulau tak berpenghuni itu. Ada cukup banyak orang di pulau itu, dan sebenarnya ada banyak peralatan dan rumah modern. Ini jelas tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Barang-barang di pulau ini pasti sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Nangong Jun langsung tertarik. Siapa orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai tim petualang? Kapal besar itu berlabuh. Zhu Haozu melihat sebuah logo di kejauhan, dan pupil matanya mengecil. Itu logo Biro Vulkanik AS. Biro Vulkan. 9 Master Vena mendalam tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka semula mengira ada tim petualang asing yang mengincar mereka, tetapi mereka tidak tahu kalau itu adalah Biro Vulkan. Kalian pergi saja. Aku sudah tua dan tidak begitu tertarik dengan hal-hal seperti ini. Lelaki tua Tian Bei masih berbaring di bangku di dek sambil berjemur di bawah sinar matahari. Sekelompok 10 orang turun. Banyak orang mengelilingi mereka, dan saat mereka tiba di darat, mereka sama sekali tidak menyembunyikan permusuhan di mata mereka. Ada yang mencibir, bahkan ada yang bersiul, "Selamat datang di pangkalan." Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini orang-orang Tiongkok datang ke pangkalan ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Apakah ini berarti Anda ingin merayakan Natal lebih awal? Master 9 Vena mendalam dan rombongannya tetap tenang. Sementara Yang Mulia Tian Xiao tampak santai. Sepertinya orang-orang ini cukup ramah kepada kita. Ya. Mereka hanya mengatakan bahwa kedatangan kita seperti merayakan Natal lebih awal bagi mereka. Sedikit rasa geli terpancar di bibir Zhu Haozu. Anthony dan yang lainnya telah menunggu lama. Memang ada 10 orang, kata Jiu Unogo sambil tersenyum. Masih ada seorang lelaki tua di atas kapal. Saya sudah memerintahkan mereka untuk melemparkannya ke laut untuk memberi makan hiu. Morishi berkata, pada saat ini, mereka seharusnya mengambil tindakan. Benar saja, di dermaga pantai, di kapal besar yang berlabuh, tiba-tiba, sosok-sosok yang mengenakan baju zirah dan memegang belati tajam melompat menjauh. Mereka semua adalah pejuang genetik elit yang tinggal di pangkalan, dan tim yang beranggotakan 10 orang menaiki kapal. Menurut Morishi, itu lebih dari cukup untuk menghadapi seorang lelaki tua yang berjemur di bawah sinar matahari di dek. 10 orang berbaju besi itu bagaikan hantu yang tiba-tiba muncul di siang bolong. Dalam sekejap mata,
Mereka muncul di belakang tetua Tianbei. 2 orang di antara mereka menyerang dengan cepat, menusukkan belati langsung ke jantung tetua Tianbei. Pak Tua Tianbei meregangkan tubuhnya dengan malas. Namun pihak lawan sama sekali tidak bisa melihat gerakannya, sehingga mereka berdua terlempar dan jatuh ke laut. 8 orang yang tersisa terkejut pada saat yang sama, dan menyerang pada saat yang sama, membunuh lelaki tua Tianbei. Orang tua Tianbei marah. Sudah kubilang aku tidak mau ikut bersenang-senang. Kalau mau berkelahi, pergi saja cari Haozu. Tetapi begitu dia selesai berbicara, ke-8 orang ini tidak sempat mencari Chu Haozu, karena mereka semua ditembak ke laut oleh lelaki tua Tianbei. Peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Sisi lain, Anthony tersenyum sambil menatap Chu Haozu dan yang lainnya. Selamat datang di pangkalan. Chu Haozu mendapat banyak informasi. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. Ternyata pangkalan prajurit Jin yang pernah menggemparkan dunia sebenarnya terletak di pulau tak berpenghuni. Biro Vulkan memang cukup berhati-hati. Ada prajurit genetik di mana-mana, serta berbagai laboratorium penelitian ilmiah di pulau itu, yang membuat Chu Haozu menebak secara langsung. Anthony sedikit terkejut dan menatap Chu Haozu. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, untuk beberapa alasan, Chu Haozu selalu memberinya perasaan yang sangat akrab. Karena kamu tahu tentang prajurit Gen, mengapa kamu tidak menguji efektivitas tempur dari prajurit Gen terbaru yang baru saja kita kembangkan? Anthony tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli apakah ini pertama kalinya mereka bertemu atau terakhir kali. Orang-orang ini pasti akan mati hari ini. Anthony bahkan tidak repot-repot bertanya tentang identitas orang-orang ini. Kalau Anthony tahu, dari 10 orang di hadapannya, 9 di antaranya adalah guru besar Chu Chen, 1 di antaranya adalah ayah Chu Chen, dan Chu Chen lah yang seorang diri membalikkan keadaan dewa api miliknya. Maka sekalipun Anthony punya keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani mengundang orang-orang ini ke pangkalan. Disayangkan, ini adalah pengaturan Tuhan. Molisi telah menerima berita dari dermaga, dan ekspresinya berubah. Orang tua yang tidak turun dari perahu itu adalah seorang ahli. Kami mengirim 2 tim prajurit ke sana dan mereka berdua berhasil dihabisi. Anthony segera menatap Chu Haozu dan yang lainnya dengan tatapan dingin, dan mengangkat sudut mulutnya dengan dingin. Sepertinya kalian juga sangat percaya diri, jadi kalian berani menginjakkan kaki di pangkalan. Ini benar-benar kesempatan langka untuk melakukan tur 1 hari ke pangkalan prajurit genetik dari Biro Vulkan. Chu Haozu menjawab dengan serius. Kurasa aku akan mengambil beberapa foto dan mengunggahnya di WeChat Moments saat aku kembali. Tunggu sampai kamu punya waktu untuk mempostingnya di WeChat Moments. Anthony melambaikan tangannya dengan niat membunuh. 1 target per orang, bunuh. Begitu kata-kata itu terucap, 10 prajurit genetik tingkat SS segera mengambil tindakan, menghentakkan kaki di tanah dan menyerbu bagaikan anak panah. 10 prajurit genetik tingkat SS vs 10 prajurit yang baru saja menerobos ke alam transformasi ilahi. Mata Anthony terpaku tajam. Dia telah menguji sendiri kekuatan 10 prajurit genetik tingkat SS ini.
Menurut Anthony, dalam skala global, hanya Chu Chen dan pembunuh misterius Tao Hua yang dapat menahan mereka. Dan mereka hanyalah prajurit Tiongkok yang kebetulan muncul di dekat pangkalan. Jika mereka dapat menghadapi prajurit genetik tingkat SS, maka prajurit genetik ini mungkin juga dibuang dan dikirim kembali ke Tungku untuk dilatih ulang. Anthony mendengus diam-diam, matanya secara alami penuh dengan keyakinan. Ledakan, 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 tabrakan pertama antara kedua belah pihak menimbulkan awan debu tebal. Nangong Jun adalah orang pertama yang mundur. Mundur lebih dari 10 meter. Dasar orang-orang sembrono. Aku tidak mau bertarung seperti ini. Mata Nangong Jun dipenuhi rasa jijik. Namun menurut Anthony, Nangong Jun hanya terpesona, dan dia langsung kegirangan, indah sekali. Liao Qianzong melirik Li Huakue dan berkata, "Kamu datang ke tempat yang tepat." Li Huakue tertawa terbahak-bahak. Ya, dia datang ke sini untuk mengobati penyakitnya. Dari perspektif saat ini, yang pertama adalah menangani segala macam ketidakpuasan di Biro Vulkan. Penguasa Jiuxuan Fein menyerang dengan tegas, dengan pukulan dan tendangan yang ganas. Anthony segera menemukan bahwa, selain wanita itu, terkejut di awal. Setelah keluar, tidak ada seorang pun yang berhasil dihalau oleh para pejuang genetik. Mereka tidak menghindar atau menggunakan senjata, tetapi langsung mengandalkan kekuatan tinju dan kaki mereka untuk melawan para pejuang genetik ini. Di sisi lain, berita tentang Morishi terus berdatangan. Semua orang yang dikirim ke atas kapal dipukul pingsan oleh orang tua itu dan dilemparkan ke laut. Tanpa satupun pengecualian, orang macam apa mereka ini? Mata Anthony tiba-tiba menatap, dan jauh di dalam hatinya, kepanikan perlahan muncul, lalu perlahan tumbuh, dan perlahan, dia tidak bisa menahannya. Emosi panik terus membumbung tinggi di dalam hatinya. Anthony menelan ludah, ingin menenangkan dirinya. Tetapi, bagaimana dia bisa tenang? 10 prajurit genetik tingkat SS semuanya berada di bawah tekanan yang kuat. Jouno Goten tanpa sadar mundur 2 langkah. Wajahnya pucat. Apakah prajurit Tiongkok begitu menakutkan? Dia tidak dapat mempercayainya, apalagi menerimanya. Sejak mendarat di pangkalan, Jouno Goku merasa telah menemukan jalan terang bagi grup Jinling. Selama mereka memegang erat-erat paha ini dan mendapatkan beberapa pejuang genetik di masa depan, itu akan cukup untuk membuat grup Jinling berdiri kokoh. Tetapi sekarang, menurut pendapatnya, pejuang genetik tingkat SS yang tak terkalahkan seperti Dewa Perang justru dikalahkan oleh 10 orang secara bergantian. Siapa mereka? Bibir Jounogo bergetar. Mereka tampak lebih menakutkan daripada Chu Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Baju zirah ke-10 prajurit genetik tingkat SS itu hancur berkeping-keping, dan tubuh mereka terjatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan suara yang memekakkan telinga dan teriakan kesakitan. Chu Haozu menatap Tiao Ye Wudian. Apakah kamu masih kenal Chu Chen? Tiao Ye Wude tiba-tiba menggigil dan terduduk di tanah dengan kaki terkulai. Anthony juga mengerutkan kening dan menatap Chu Haozu. Perkataan Chu Haozu membuat Anthony segera menyadari mengapa dia merasa orang ini tampak familiar.
Ciri-ciri wajahnya agak mirip dengan Chu Chen. Apa hubunganmu dengan Chu Chen? Anthony ingin memastikan bahwa dirinya kalah telak. Chu Haozu tersenyum. Saya ayahnya. Wajah Anthony menjadi pucat dan dia terhuyung mundur selangkah. Chu Haozu melihat semuanya dan mengetahui konflik antara Biro Dewa Api dan Chu Chen. Jadi dia segera menambahkan, oh, dan ada 9 dari mereka. Mereka semua adalah guru Chu Chen. Orang tua yang tidak turun dari kapal adalah kakek Chu Chen. Anthony merasa dadanya seperti ditusuk oleh ribuan anak panah. Tidak bergerak. Ayah Chu Chen, guru Chu Chen, kakek Chu Chen. Apakah aku pernah membuat sarang lebah di rumah Chu Chen di kehidupanku sebelumnya? Bab 890. Api menembak ke langit. Anthony merasa tidak bisa bernapas. Pandangannya menjadi gelap, dan ia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Morishi segera membantu Anthony bangkit dari tanah dan membangunkannya. Tubuh Anthony kejang-kejang dan berkedut tak jelas. Dia sudah putus asa dengan dunia ini. Setelah melihat Morriston, Anthony kembali memejamkan matanya. Dunia ini sudah tidak layak untuk ditinggali lagi. Kepala Anthony, Morishi cemas. Dalam situasi ini, Anthony tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, ia harus menanggung kesalahannya pada akhirnya. Namun, ini adalah pangkalan prajurit genetik yang paling penting dari Biro Vulkan. Jika terjadi sesuatu yang salah di sini, bukan hanya dia tetapi juga wakil direktur Anthony akan dimintai pertanggungjawaban secara berat. Bangun, bangun. Morishi ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ia mengguncang tubuh Anthony dengan putus asa. Ekspresi Anthony sungguh menyakitkan, tetapi dia masih koma dan tidak bisa bangun. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di kejauhan. Para pejuang genetik yang bertarung melawan lelaki tua Tianbei di dekat dermaga mulai menggunakan senjata termal. Morishi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berdiri. Pada saat ini, 10 prajurit Gen SS yang telah tersungkur bergegas maju lagi. Ada perintah kematian dalam program gen mereka, yaitu mempertahankan pangkalan. Ya. Kami juga memiliki senjata termal modern. Selain meneliti prajurit genetik, pangkalan tersebut juga memiliki senjata yang dirancang khusus untuk menghadapi prajurit manusia yang kuat. Senjata kami tidak dapat dihentikan oleh prajurit manapun di bawah peringkat S, teriak Morishi. Anthony hanya membuka matanya dan segera menutupnya lagi. Morishi, kamu pasti bodoh. Bahkan prajurit genetik tingkat SS pun diledakkan. Senjata-senjata ini seperti gatal bagi keluarga Chu Chen dan tidak memiliki efek sama sekali. Benar saja, selanjutnya, Chu Hao dan penguasa Jiuxuan Fein tidak menunjukkan rasa hormat. Menghadapi pengepungan, ke-10 orang itu bubar dan menyerbu ke segala arah. Semua jenis senjata panas ditembakkan. Tetapi mereka tidak hanya gagal melukai ke-10 orang itu, tetapi mereka juga secara tidak sengaja melukai orang-orang mereka sendiri. Seluruh pangkalan menjadi berantakan. Semua angkatan bersenjata di pangkalan telah dikirim. Tetapi mereka tidak dapat menekan ke-10 orang ini, dan mereka bahkan tidak dapat menyentuh sudut pakaian mereka. Pak Tuali, apa pendapatmu tentang penyakit ini?
teriak Liao Qianzong sambil tersenyum. Li Huakue melompat ke udara dan berkata, "Pangkalan yang disebut ini seharusnya tidak ada. Itu adalah hal yang berlebihan di bumi. Mari kita lakukan operasi hari ini untuk mengangkat kanker ini. Itu dapat dianggap sebagai kontribusi bagi lingkungan bumi." Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, dan Pendeta Tian Xiao bahkan menggunakan jurus pamungkasnya secara langsung. Jimat 5 guntur dan jimat api ilahi. Guntur dan kilat menyambar, api pun membubung ke angkasa. Saat api menyebar, api dengan cepat menutupi sebagian besar pangkalan. Banyak sekali orang yang berlarian sambil memegang kepala. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Siapakah orang-orang ini? Mereka sangat menakutkan. Mereka tidak hanya kebal Audio terhadap milik pedang dan Soter senjata Channel. api. Mereka juga dapat memanggil guntur dan api, dan metode mereka luar biasa. Tidak heran bahkan prajurit genetik tingkat SS tidak sebanding dengan mereka. Morishi sudah benar-benar putus asa. Setelah melihat sekeliling, dia hanya berpikir tentang bagaimana cara meninggalkan markas yang hancur ini selanjutnya. Kerja keras bertahun-tahun Biro Vulkan hancur hari ini. Morishi menatap Anthony yang tak sadarkan diri dengan penuh kebencian. Sial, dia benar-benar mengatakan itu adalah rencana Tuhan. Tuhan tidak akan pernah sekejam itu untuk menipu pengikutnya sendiri. Pasti Anthony yang membawa bencana ke markas. Bersiaplah untuk mundur. Morishi menjatuhkan Anthony ke tanah. Karena ia tidak dapat menyelamatkan diri, ia hanya dapat membiarkan Anthony berjuang sendiri. Pada saat kritis ini, menyelamatkan hidup Anda adalah hal yang paling penting. Siapakah yang akan memikul beban yang tidak disadari? Siapa yang mengira bahwa baru saja Morishi melangkah 2 langkah, sesosok tubuh melewatinya bagai embusan angin dan berlari ke arah luar pulau. Morishi tertegun sejenak. Bukankah itu kepala Anthony? Morishi berbalik dan, benar saja, tidak ada seorang pun di tempat kepala Anthony pingsan. Dia berlari lebih cepat dari kelinci, wajah Morishi menjadi gelap, dan dia segera mengejarnya. Kepala Anthony, tunggu aku. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak peralatan di pangkalan meledak setelah terkena api. Seluruh pulau tampak berguncang. Api membubung ke angkasa. Semua orang di pangkalan itu kehilangan keberanian untuk melawan. Tujuan dari penguasa 9 Vena mendalam bukanlah untuk membunuh orang. Setelah membunuh 10 prajurit genetik tingkat SS, tujuan utama mereka adalah menghancurkan berbagai fasilitas di pangkalan itu. Jika mereka bertemu dengan orang yang kejam, mereka akan bertindak tanpa ampun dan langsung membunuhnya. Api menyebar dengan cepat dan semua orang panik meninggalkan pulau tak berpenghuni itu. Api di atas pulau tak berpenghuni itu semakin membesar. Setelah berlari ke tepi pantai, Anthony berbalik dan menatap api besar yang membumbung ke langit, dan dia merasakan layar hitam di depan matanya. Sudah berakhir. Anthony tidak punya pikiran lain dalam benaknya. Beruntung sekali jika bisa menyelamatkan hidup dan menjalani sisa hidup, dan Anda bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyesatkan aku. Sejak saat itu, Anthony mengubah keyakinannya dan membenci Tuhan sepanjang hidupnya.
Bahkan ketika ia menaiki kapal, Antonius memiliki sebuah gambaran dalam benaknya. Di atas api, Tuhan memperlihatkan wajah yang tersenyum. Lihat, bagaimana aku mengaturnya untukmu. Antoni pingsan lagi di atas kapal. Direktur Antoni, suara Morishi terdengar sedih dan dia berteriak berulang kali. Akhirnya, dia menjadi sangat marah hingga dia jatuh ke pelukan Antoni. Ini kekacauan. Kapal besar itu berlayar setelah memuat banyak orang, dan satu demi satu kapal dengan cepat meninggalkan pangkalan pulau tak berpenghuni itu. Melihat kembali ke pulau tak berpenghuni yang hampir dilalap api, semua orang menangis dalam hati. Kerja keras bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Semua hal penting, termasuk data uji ramuan genetik, ada di pangkalan. Api membakar semuanya, terutama data ramuan genetik tingkat SS, karena masih dalam tahap percobaan, bahkan tidak ada cukup waktu untuk menyimpannya secara ketat. Jika kita ingin membangun kembali basis prajurit genetik, sisanya dapat dilacak dan dieksplorasi dengan mudah, dan ramuan gen SS harus dimulai dari awal. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa dalam bencana ini, beberapa peneliti ilmiah tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bagi Vulcan Bureau, yang hilang bukan hanya satu atau dua pejuang genetik, mereka adalah orang-orang yang dapat menciptakan pejuang genetik. Ponsel Antoni berdering, tidak seorang pun yang berani menjawab. Berulang-ulang lagi, akhirnya, Morishi lah yang bangun dan menjawab telepon. Ide penelepon membuat tangan Morishi gemetar. Wakil direktur lain dari Vulcan Bureau, Ike. Ike dan Antoni tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Morishi menjawab telepon dengan gemetar, Direktur Ike. "Siapa kau? Di mana Antoni?" kata Ike dengan suara keras. "Besok adalah hari untuk pelatihan pertukaran dan konfrontasi dengan Biro Operasi Khusus Tiongkok. Mengapa dia belum bergerak? Semua orang menunggu tindakannya. Selain itu, kami telah bekerja sama dengannya dengan sangat baik dan membesar-besarkan hari ini menjadi sangat penting. Seluruh negeri mengetahuinya, dan bahkan dapat dikatakan menjadi pusat perhatian dunia." Morishi tercengang. Ia menatap Antoni yang masih tak sadarkan diri dan merasa sedikit marah. Ia tidak bisa membiarkan Antoni disalahkan atas masalah ini. Morishi menempelkan telepon ke telinga Antoni. "Kepala Ike mencarimu." Setelah Ike berteriak beberapa kali, Antoni akhirnya perlahan membuka matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, "Menurutku hal terpenting bagi Vulcan Bureau akhir-akhir ini adalah mengembangkan karakter kita dan menunggu serta melihat. Dunia berubah terlalu cepat, dan kita harus memastikannya sebelum berangkat." "Ike, omong kosong apa yang dibicarakan Antoni?" Sebelum Ike dapat bertanya lebih lanjut, Antoni menutup telepon. Ike bahkan semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Ike segera menelepon kembali. Kali ini, Morishi menjawab. "Direktur Ike, baru saja. Basis penelitian dan pengembangan ramuan gen kita." Morishi berpikir sejenak. Dihancurkan oleh kerabat dan teman Chu Chen. 10 prajurit gen tingkat SS semuanya terbunuh. Dan basis itu dibakar. Direktur Antoni dan saya berjuang untuk melindungi beberapa peneliti dan berhasil lolos. Kami berdua terluka parah. Ketika berita itu sampai,
seluruh vulkan Biuro meledak, bersambung.